versi 2 dari episode sebelumnya ya. Semoga kalian suka. Bajingan! Orang tua ini tidak percaya bahwa Bandi bintang 6 tidak bisa menekanmu. Apakah menurutmu kesenjangan kekuatan antara para ahli Bandi begitu mudah untuk ditebus? Hari ini lelaki tua ini pertama-tama akan melumpuhkanmu, lalu membuatmu menderita hidup tidak lebih baik dari kematian, ucap Ligan. Setelah melontarkan kata-kata keji itu, Ligan sekali lagi melambaikan lengan bajunya. Tangan kanannya memegang pedang emas besar. Tubuhnya tiba-tiba melintas dan dia sekali lagi menebas ke arah Xiaoyan. Doki yang bergejolak di dalam tubuh Ligan dengan cepat menutupi pedang emas di tangannya, menyebabkan kekuatan pedang emas menjadi lebih ganas. Cahaya keemasan pada bilahnya juga menjadi lebih cemerlang. Setelah disinari oleh sinar matahari, bilah emas itu seperti terik matahari saat menghantam kepala Xiaoyan. Angin kencang dan ganas menyebabkan rambut di kepala Xiaoyan terbelah ke samping. Kulit kepala Xiaoyan juga merasakan sakit yang menusuk seolah-olah ditusuk jarum. Xiaoyan tidak berani sedikit pun ceroboh di dalam hatinya. Meskipun dia yakin dengan kemampuannya untuk bertarung melawan Bandi bintang 6, dia masih perlu mempertimbangkan pro dan kontra dari serangan yang cepat dan kejam tersebut. Kalau tidak, dia akan menghadapi beberapa situasi di mana dia gagal total dalam tugas yang mudah. Di dalam pusaran dalam tubuh Xiaoyan, Doki dengan cepat beredar ke tubuh bagian bawahnya. Setelah itu kaki Xiaoyan bergerak dan dia langsung mengaktifkan langkah pemusnah langit. Potong untukku, teriak Ligan. Saat bilahnya jatuh, tubuh Xiaoyan langsung terpotong menjadi dua oleh bilah emas yang sangat tajam. Hal ini menyebabkan semua orang di kota di bawah merasakan kejutan yang tak ada habisnya di hati mereka. Namun di saat berikutnya, hal itu langsung menimbulkan tawa di seluruh kota. Itu karena tubuh yang terpotong sebenarnya hanyalah bayangan Xiaoyan. Ligan benar-benar mengira ini adalah tubuh asli Xiaoyan. Penglihatannya yang buruk benar-benar menyia-nyiakan hidupnya. Dibandingkan dengan tawa semua orang di kota di bawah, ekspresi selusin Bandi di langit langsung berubah menjadi suram pada saat ini. Kelincahan Xiaoyan begitu cepat, bahkan mereka akan kesulitan menemukannya. Ketika Xiaoyan bergerak, mereka sebenarnya tidak dapat melihatnya sama sekali. Kecepatan seperti itu benar-benar sangat menakutkan. Penatua Suan yang berdiri di langit mengungkapkan ekspresi aneh ketika dia melihat bayangan Xiaoyan tidak seperti yang lain. Mata Penatua Suan menyipit saat dia menatap ruang kosong tertentu di langit. Sepertinya ada sesuatu di sana. Hahaha. Aku tidak pernah membayangkan bahwa langkah pemusnah langit yang telah dicari oleh 4 sekte besar selama 100 tahun tanpa hasil akan berakhir di tangan Yan Xiao. Tidak heran orang ini memiliki kemampuan untuk melawan Bandi bintang 8. Langkah pemusnah langit ini benar-benar sesuai dengan namanya. Dari kelihatannya, Yan Xiao kemungkinan hanya mendapatkannya dalam waktu yang singkat. Namun dia sebenarnya mampu meletus dengan kecepatan yang menakutkan. Jika dia berhasil menguasainya, aku benar-benar ingin tahu keberadaan menakutkan macam apa dia nantinya, ucap Penatua Suan. Ketika Penatua Suan menatap ruang kosong itu, sepertinya ada sepasang mata yang bertemu dengan mata Penatua Suan. Setelah sedikit terkejut sesaat, mereka berdua diam-diam memahami dan tidak melakukan apapun. Cobalah ini. Tiba-tiba suara Xiaoyan terdengar dari belakang Ligan. Tinju besar yang memancarkan cahaya keemasan menyilaukan tiba-tiba muncul dari ruang di belakang Ligan. Tinju itu menghantam punggung Ligan dengan keras. Ligan juga terkejut dengan serangan mendadak ini. Namun bagaimanapun juga, dia adalah orang yang berpengalaman. Rasa takut di wajahnya dengan cepat hilang. Tubuh Ligan berbalik dengan paksa. Dalam sekejap dia memutar tubuhnya. Doki di tubuhnya tiba-tiba bergetar. Segera benda itu dengan cepat berkumpul di telapak tangannya seperti pegas. Dia melemparkan telapak tangannya dan bertabrakan dengan keras oleh tinju Xiaoyan. Namun tabrakan ini membuat tubuh Ligan bergetar. Dia tidak menyangka kekuatan Xiaoyan akan sebesar itu. Tubuhnya tanpa sadar mundur setengah langkah. Namun sesaat kemudian, Ligan tiba-tiba mengayunkan pedang emas di tangannya yang lain dan dengan kasar menebas kepalan emas besar itu. Counter absolut, teriak Ligan. Saat bilahnya jatuh, petir yang menakutkan menyusul. Sebelum bilahnya tiba, petir datang lebih dulu. Serangan itu telah menghantam tinju besar dengan keras. Segera Xiaoyan tanpa sadar merasakan lengannya menjadi mati rasa. Bahkan cahaya keemasan pada kepalan tangannya yang besar menjadi sedikit redup. Ligan tidak bisa menahan kegembiraan dalam hatinya ketika melihat pemandangan ini. Sambil berpikir, petir 1000 kaki lainnya yang bahkan lebih tebal dari yang sebelumnya langsung jatuh. Sekali lagi ia menghantam tinju emas besar itu. Sedikit suara ci terdengar pelan.
Petir 1000 kaki yang baru saja menghantam tangan emas besar Xiaoyan tiba-tiba menghilang seolah-olah jatuh ke dalam jurang tak berujung. Serangan bawahan Ligan mau tidak mau berhenti sejenak karena pemandangan aneh ini. Xiaoyan kebetulan menggunakan momen ini untuk sepenuhnya menghilangkan rasa kebas di lengannya. Dengan mendengus dingin, tinju Xiaoyan tiba-tiba menyerang sekali lagi. Saat tinju besar itu lewat, ruang kosong itu pecah. 8 tingkat runtuh, teriak Xiaoyan. Suara daging bertabrakan tiba-tiba terdengar. Tubuh Ligan juga langsung terbang mundur. Di saat yang sama, suara patah tulang juga terdengar dari tubuh Ligan. Ini cukup untuk menunjukkan kekuatan yang terkandung dalam pukulan Xiaoyan. Meledak, ucap Xiaoyan. Seseorang bisa mendengar suara bang sekali lagi keluar dari tubuh Ligan saat dia terbang mundur. Tubuhnya terpental tak terkendali di udara. Segera dia mundur 500 km sebelum memuntahkan darah dan menghentikan tubuhnya. Ketika dia melihat Xiaoyan, matanya dipenuhi keheranan. Apa sebenarnya yang terjadi dalam serangan tadi? Ketika Xiaoyan memaksa Ligan kembali dengan pukulan, dia perlahan memperlihatkan tubuhnya dari udara kosong. Xiaoyan tersenyum dan berkata di dalam hatinya, "Jangan khawatir, anak kecil, kamu akhirnya terbangun setelah tertidur sekian lama." Hahaha. Dari kelihatannya, kamu telah memperoleh cukup banyak manfaat di rangkaian kekuatan spasial itu. Kamu tidak hanya telah memulihkan kekuatanmu sepenuhnya, tetapi kamu juga telah mencapai puncak kelas Douseng bintang 8. Hahaha. Ini bisa dibilang kejutan yang tidak terduga, ucap Xiaoyan. Pada saat ini Xiaoyan secara alami merujuk pada Xiaojin yang sudah lama tertidur. Tidak disangka, Xiaojin benar-benar terbangun di saat kritis seperti itu. Ini telah menyelamatkan Xiaoyan dari banyak masalah. Pada saat ini seekor naga petir dengan kilatan petir emas di sekujur tubuh Xiaoyan sedang membalik dan menari di dalam tubuh Xiaoyan. Tampaknya cukup membahagiakan. Beberapa kekuatan spasial berwarna putih keperakan sesekali muncul di sekujur tubuhnya, menyebabkan makhluk kecil ini tampak semakin misterius. Xiaoyan dengan santai bertukar kata dengan Xiaojin. Setelah itu dia sekali lagi menarik pikirannya dan mengalihkan pandangannya ke arah Ligan yang berada ratusan meter jauhnya. Meskipun Xiaoyan telah memukul Ligan dengan pukulannya, Ligan ini masih memiliki kekuatan bandi bintang 6. Serangan kecil itu paling banyak akan menyebabkan beberapa luka luar. Bahkan jika dia menderita beberapa luka dalam, itu tidak akan dianggap sebagai luka serius. Bagi orang-orang setingkat mereka, itu bukanlah apa-apa. Raungan marah yang berisi aura berdarah sekali lagi keluar dari mulut Ligan. Pada saat ini Ligan benar-benar memasuki kondisi mengamuk. Penghinaan hari ini bisa dikatakan yang paling tak tertahankan sepanjang hidupnya. Xiaoyan saat ini sudah masuk dalam daftar orang yang harus mati di dalam hatinya. Tubuh Ligan sekali lagi melintas dan langsung menghilang dari ruang kosong itu. Di saat yang sama ruang kosong di depan Xiaoyan sekali lagi hancur. Pilah emas yang sangat tajam langsung melintasi jarak 100 meter dan muncul di depan Xiaoyan. Sebuah pisau turun ke arah kepala Xiaoyan. Xiaoyan tidak mau kalah. Dia mendengus dingin saat api surgawi sekali lagi muncul di telapak tangannya. Itu dengan cepat berkumpul dan Xiaoyan melambaikan lengan bajunya yang besar. Penguasa api besar diayunkan dengan keras dan bertabrakan dengan pedang emas. Hanya dalam waktu singkat, keduanya telah bertukar lebih dari 100 pukulan. Keduanya mengalami luka-luka. Namun jika seseorang memperhatikannya dengan cermat, ia akan menemukan bahwa pakaian Ligan sudah compang-camping. Permukaan tubuhnya juga ditutupi bercak hijau dan ungu. Bahkan ada sebagian besar kulitnya yang terbakar api. Seluruh tubuhnya tampak seolah-olah dia telah dilemparkan ke dalam api unggun yang dipanggang. Dia berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Dibandingkan dengan Ligan, meski pakaian Xiaoyan juga compang-camping, namun yang jelas serangan Ligan hanya merusak pakaian Xiaoyan. Dengan perlindungan langkah pemusnah langit, Xiaoyan mampu menghindari semua serangan Ligan jika dia menggunakan kekuatan penuhnya. Pada saat ini Ligan merasa semakin marah di hatinya. Dia adalah bandi bintang 6. Namun dia telah terluka sedemikian rupa oleh bandi bintang 3. Bagaimana mungkin dia bisa menerima hal ini? Namun pada saat ini dia merasa agak tidak berdaya di dalam hatinya. Kelincahan Xiaoyan sangat cepat. Itu jelas bukan sesuatu yang bisa dia kejar. Dengan kecepatan seperti itu, kemungkinan bahkan bandi bintang 8 tidak akan kalah darinya jika dia menggunakan kekuatan penuhnya. Sayangnya saat Ligan masih memikirkan cara menghadapi Xiaoyan, Xiaoyan tidak lagi memiliki kesabaran untuk melanjutkan lebih lama. Dalam pertarungan hari ini, Xiaoyan hanya ingin memperkirakan kekuatannya sendiri. Bertarung melawan bandi bintang 6 sudah cukup untuk menempatkannya pada posisi tak terkalahkan. Oleh karena itu dia tidak perlu terus bermain-main. Dengan gerakan tubuhnya,
Sosok Xiaoyan langsung mundur sejauh 1000 mil. Api melonjak di matanya. Dengan lambaian lengan bajunya yang besar, api surgawi yang melonjak langsung tersapu. Segel di tangannya berubah dengan cepat. Dari tampilan segelnya, itu adalah keterampilan Dao kedua yang terkenal dari Xiaoyan, yaitu reinkarnasi Buddha marah. Dua sosok manusia berdiri di langit 100.000 kaki di atas kota kuno liar. Pada saat ini, aura salah satu dari mereka yang terlihat cukup muda melonjak ke seluruh tubuhnya. Doki di tubuhnya melonjak keluar dengan gila-gilaan dan berkumpul di telapak tangannya. Saat doki di dalam tubuhnya terus berkumpul, benang energi alam yang terlihat dengan mata telanjang mulai muncul dari ruang kosong. Mereka berubah menjadi gelombang aliran energi yang mengalir ke telapak tangan pria ini. Nyala api dahsyat yang bisa membakar langit keluar dari dalam tubuhnya seperti gelombang pasang, menutupi seluruh langit. Seluruh tempat tiba-tiba menjadi kering dan panas. Pada saat ini jika seseorang mengangkat kepala untuk melihat dari tanah, seluruh langit sepertinya telah berubah menjadi lautan api yang tak ada habisnya. Hal itu menyebabkan seseorang merasakan perasaan panas melonjak ke dalam hatinya ketika melihatnya. Seorang ahli bandi benar-benar menakutkan. Keterampilan Dao yang begitu hebat adalah yang paling menakutkan yang pernah mereka lihat dalam hidup mereka. Di langit, ekspresi Li Gan sedikit berubah ketika dia melihat Xiaoyan. Jelas keterampilan Dao yang saat ini ditampilkan Xiaoyan bahkan menyebabkan dia tanpa sadar merasakan kekhawatiran di dalam hatinya. Ini hanyalah tampilan awal dari skill Dao, namun sudah mampu menarik kekuatan seperti itu. Benar-benar mustahil untuk mengetahui pemandangan menakutkan seperti apa yang akan terjadi ketika skill Dao ini sepenuhnya diaglomerasi. Mata Li Gan menatap perubahan di telapak tangan Xiaoyan. Samar-samar dia bisa melihat ada titik cahaya misterius berwarna hitam seukuran ibu jari di telapak tangan Xiaoyan. Energi alam yang menakutkan dan doki milik Xiaoyan sepenuhnya ditelan oleh titik cahaya berwarna hitam. Titik cahaya misterius berwarna hitam itu seperti jurang maut. Tidak peduli betapa menakutkannya energinya, energi itu akan tertelan seluruhnya ke dalamnya. Adegan ini menyebabkan bulu kuduk di sekujur tubuh Li Gan berdiri. Dia segera merasakan bahaya di hatinya. Jika dia membiarkan Xiaoyan melanjutkan dengan cara ini, kemungkinan besar dia bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri begitu dia menyerang. Jika dia ingin mengalahkan Xiaoyan sekarang, pertama-tama dia harus dengan paksa menghentikan keterampilan Dao yang sedang digunakan Xiaoyan. Kalau tidak, konsekuensinya pasti bukan sesuatu yang bisa dia tanggung. Dengan pemikiran ini, tatapan kejam tiba-tiba melintas di mata Li Gan. Dia tiba-tiba melambaikan pedang emas besar di tangannya. Dengan gerakan tubuhnya, dia sekali lagi menyerang Xiaoyan. Ribuan pedang emas Li Gan tiba dalam sekejap. Pada saat berikutnya, serangan kekuatan penuh Li Gan telah tiba di atas kepala Xiaoyan. Itu hanya berjarak 1 inci dari kulit kepala Xiaoyan. Xiaoyan bahkan bisa dengan jelas merasakan ketajaman pedang emas itu. Jika pedang ini benar-benar jatuh, mungkin dia akan terbelah di tempat. Mata Xiaoyan menyipit menjadi garis tipis. Ekspresi wajahnya juga menjadi semakin dingin. Apakah kamu sudah memulai perjuangan terakhirmu? Sayangnya semua yang telah kamu lakukan tidak ada gunanya. Saat itu aku sudah mengatakan bahwa selama kamu tidak memprovokasiku, tentu saja aku akan terlalu malas untuk mengganggumu. Situasi saat ini adalah sesuatu yang telah kamu timbulkan pada dirimu sendiri. Jika kamu ingin menyalahkan seseorang, salahkan cucumu yang sangat bodoh itu, ucap Xiaoyan. Tubuhnya yang berdiri di udara tiba-tiba melintas dan menghilang dari langit. Pada saat yang sama, ruang tertentu yang jauhnya ribuan mil terdistorsi. Tubuh Xiaoyan sekali lagi muncul di sana. Segel di tangannya juga berubah dengan cepat. Dia sama sekali tidak terpengaruh oleh Li Gan. Serangan Li Gan yang berisi seluruh auranya sekali lagi meleset. Kecepatan kelincahan Xiaoyan bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan bandi bintang 6. Hari ini sepertinya dia Li Gan hanya bisa menyaksikan Xiaoyan berhasil memadatkan keterampilan Dao di tangannya. Pada saat itu kemungkinan besar akan menjadi kematian Li Gan. Ketika dia memikirkan hal ini, meskipun Li Gan adalah seorang lelaki tua yang telah hidup selama beberapa tahun yang tidak diketahui, rasa takut yang besar tanpa sadar muncul di hatinya. Namun di saat berikutnya senyuman dingin tiba-tiba muncul di wajahnya yang pucat pasi. Li Gan juga perlahan menarik pedang emas di tangannya. Jangan bilang padaku bahwa kamu benar-benar ingin membunuhku dengan paksa di kota kuno liar ini, ucap Li Gan. Xiaoyan tanpa sadar mengerutkan kening saat mendengar kata-kata ini. Wajahnya juga menunjukkan ekspresi mencurigakan. Tindakan Li Gan tadi secara alami dilihat oleh Xiaoyan. Namun hal itu juga menyebabkan hati santai Xiaoyan tanpa sadar terangkat perlahan. Setelah berhenti sejenak, Xiaoyan dengan dingin menjawab, "Kamu tidak bisa menyalahkanku untuk ini. Jika kamu tidak memprovokasiku,
Aku tidak akan repot-repot menyentuhmu. Sayang sekali cucumu tidak cukup menjadi cucu. Dia bersikeras membuatmu kakeknya memprovokasiku, ucap Xiaoyan. Ketika kata-kata Xiaoyan ini diucapkan, semua orang di kota di bawah tanpa sadar tertawa terbahak-bahak. Mereka sangat terpancing oleh kata-kata Xiaoyan. Ekspresi beberapa ahli bandi di langit menjadi semakin serius pada saat ini. Mata mereka yang digunakan untuk melihat Xiaoyan juga dipenuhi dengan keterkejutan dan ketakutan. Itu bukan karena kata-kata dari Xiaoyan. Sebaliknya itu karena cakram api melingkar yang indah yang dipenuhi dengan kekuatan api yang menakutkan di tangan Xiaoyan saat ini. Sekilas cakram api itu tidak tampak istimewa. Namun kekuatan api yang menakutkan masih menyebabkan dua hitam pekat ini menjadi sangat panas, bahkan di ruang kosong yang tak ada habisnya. Orang-orang di kota dilindungi oleh mereka dan secara alami tidak dapat merasakannya dengan jelas. Namun dengan kekuatan mereka, bagaimana mungkin mereka tidak mengetahui betapa menakutkannya nyala api itu? Segera beberapa ahli bandi membuka mulut mereka dan berbicara dengan terkejut. Nyala api ilahi alami macam apa itu? Jangan bilang padaku bahwa itu adalah api surgawi alami di peringkat api surgawi. Kalau tidak, bagaimana bisa ia memiliki kekuatan api yang begitu menakutkan? Ucap salah satu bandi itu. Orang tua ini tidak berpikir begitu. Jika itu adalah api surgawi, bagaimana warnanya bisa begitu kacau? Aku khawatir itu adalah sejenis api binatang yang tidak kita kenal, jawab salah satu bandi itu. Ketika Penatua Suan memandang Xiaoyan, ekspresi muram tanpa sadar muncul di matanya. Luo Jin sudah memberitahunya tentang betapa kuatnya Xiaoyan. Namun pada saat itu hanya perkataan Luo Jin dan dia tidak berani mempercayainya sepenuhnya. Dalam hatinya, dia masih memiliki keraguan tentang kekuatan bertarung Xiaoyan yang sebenarnya. Bahkan ketika dia melihat Xiaoyan menggunakan langkah pemusnah langit tadi, dia hanya menduga bahwa Xiaoyan akan mampu melawan bandi bintang 8. Namun dari kelihatannya sekarang, bukan tidak mungkin bagi Xiaoyan untuk secara paksa membunuh bandi bintang 8 jika dia mau. Tapi dari cakram api di tangan Xiaoyan saat ini, Penatua Suan dapat memastikan bahwa tingkat teknik Do ini kemungkinan besar adalah teknik Do kelas manusia. Bahkan jika dia menghadapinya, dia pasti harus berhati-hati. Betapa menakutkannya teknik Do kelas manusia adalah sesuatu yang pasti tidak asing lagi bagi Penatua Suan yang berasal dari wilayah tengah. Saat ini reinkarnasi Buddha marah di tangan Xiaoyan sudah mendekati akhir. Ekspresi Xiaoyan juga menjadi agak pucat saat ini. Jelas sekali kali ini Xiaoyan telah menggunakan seluruh kekuatannya untuk melepaskan reinkarnasi Buddha marah. Kekuatan reinkarnasi Buddha marah ini pasti akan menjadi reinkarnasi Buddha marah terkuat sejak Xiaoyan menciptakannya. Bocah, biarpun kamu mampu membunuhku dengan paksa, apakah kamu yakin puluhan ribu orang di kota Konoler ini akan mampu bertahan? Ucap Ligan. Tiba-tiba suara agak serak Ligan sekali lagi terdengar, menyebabkan semua orang yang hadir tanpa sadar mengalihkan pandangan mereka. Setelah mendengar kata-kata Ligan, ekspresi semua orang di kota sedikit berubah. Jelas mereka sudah memahami betapa menakutkannya cakram di tangan Xiaoyan. Karena teknik Do milik Xiaoyan ini mampu membunuh Ligan dengan paksa. Seorang bandi bintang 6 bahkan tidak perlu membicarakan ahli biasa seperti mereka. Setelah mendengar ini, 10 lebih bandi di langit mendengus dingin. Jelas sekali mereka sangat tidak puas dengan sikap Ligan yang meremehkan kekuatan mereka. Setelah mendengar ini, sudut mulut Ligan sekali lagi mengeluarkan senyuman dingin. Segera dia membuka mulutnya dan tertawa terbahak-bahak. Benar-benar, aku hampir melupakannya. Dengan perlindungan dari begitu banyak elit bandi, serangan bocah nakal ini secara alami tidak akan mampu melukai orang-orang di kota, ucap Ligan. Sebelum ekspresi semua orang di kota menjadi hangat setelah kata-kata ini diucapkan, ekspresi Ligan tiba-tiba menjadi gila. Dengan senyuman dingin, dia sekali lagi membuka mulut untuk berbicara. Oleh karena itu, aku hanya bisa mati. Kalau begitu biarpun aku mati, aku pasti akan membawa anak nakal ini untuk menemaniku dalam kematian, ucap Ligan. Setelah perkataan Ligan diucapkan, wajah semua orang di kota menjadi curiga. Namun 10 bandi di langit tanpa sadar menggerakkan sudut mulut mereka dengan intens setelah mendengar kata-kata ini. Tatapan mereka pada Ligan dipenuhi dengan rasa jijik. Mereka 10 bandi elit saling bertukar pandang. Mereka cukup paham dengan apa yang dilakukan Ligan selanjutnya. Langkah ini lagi. Sepertinya hantu tua Ligan ini sekali lagi akan bisa menghindari bencana hari ini. Pikiran ini baru saja terlintas di hati semua orang ketika ekspresi Ligan di langit menjadi semakin kejam. Dia sekali lagi mengalihkan pandangannya ke arah Xiaoyan dan tertawa dingin. Aku tahu bahwa kekuatan gerakanmu ini cukup untuk langsung membunuhku. Kemungkinan besar teknik Do milikmu ini telah mencapai tingkat teknik Do kelas manusia.
Aku juga mengakui bahwa aku tidak memiliki teknik Dao dengan kekuatan seperti itu. Oleh karena itu, karena aku ingin membunuhmu, aku hanya bisa memilih jalan penghancuran diri, ucap Li Gan. Ekspresi Xiaoyan langsung berubah setelah kata-kata Li Gan diucapkan. Penghancuran diri seorang bandi benar-benar bukan lelucon. Jika dia benar-benar berhasil menghancurkan dirinya sendiri, kemungkinan besar segala sesuatu dalam radius 10.000 mil dari kota kuno ini akan berubah menjadi ketiadaan. Bahkan jika mereka yang disebut sebagai bandi elit ingin menerima serangan yang membahayakan nyawa ini, kemungkinan besar mereka tidak akan bisa mempertahankan hidup mereka tanpa membayar harga yang cukup mahal. Dari sini orang bisa mengetahui betapa menakutkannya penghancuran diri seorang bandi. Hal terpenting bagi Xiaoyan adalah formasi teleportasi yang menuju ke wilayah barat masih berada di dalam kota kuno liar. Jika kota kuno liar ini dihancurkan, kemana dia akan pergi untuk menemukannya? Li Gan ini benar-benar menggunakan seluruh kota kuno untuk mengancam Xiaoyan. Apakah kamu mengancamku? Ucap Xiaoyan. Ancaman Li Gan terhadap nyawanya juga menyebabkan Xiaoyan merasa sedikit marah di dalam hatinya. Dalam hidupnya, hal yang paling dibencinya adalah diancam oleh orang lain. Tindakan Li Gan benar-benar menyentuh skala kebalikannya. Senyuman dingin terlihat di wajah Li Gan saat mendengar kata-kata Xiaoyan yang mengandung amarah. Kemarahan Xiaoyan saat ini adalah apa yang diinginkannya. Selama Xiaoyan memiliki keraguan terhadap siapapun atau apapun di kota kuno, Xiaoyan pasti tidak akan membiarkan kota kuno dihancurkan. Selain itu, dia akan tetap aman dan sehat. Adapun soal membunuh Xiaoyan, Li Gan tentu saja sudah mengingatnya di dalam hatinya. Meskipun dia tidak dapat membunuh Xiaoyan, ada banyak ahli di dunia. Selama dia bisa menambahkan bahan bakar ke dalam api, mereka yang ingin membunuh Xiaoyan secara alami akan berbaris untuk menemukannya. Saat dia memikirkan hal ini dalam hatinya, senyuman di wajah Li Gan menjadi semakin jelas. Tatapannya pada Xiaoyan juga menjadi semakin menghina. Hal ini juga menyebabkan Xiaoyan menjadi semakin marah di dalam hatinya. Selusin bandi di langit juga melihat kemarahan di hati Xiaoyan. Mereka juga tertawa ketir di dalam hati. Pada saat ini Li Gan telah menggunakan metode pertarungan tak tahu malu ini lebih dari selusin kali. Namun bisa dikatakan sukses setiap saat. Hal itu menyebabkan banyak orang yang memiliki kemampuan membunuhnya kembali dengan tangan kosong pada akhirnya. Alasannya adalah karena kota tempat semua orang berada saat ini kota liar kuno. Kota kuno adalah kota terbesar di wilayah barat daya. Tak kurang dari ratusan ribu warga di dalamnya. Jika seseorang menjumlahkan jumlah orang-orang di kota kecil di sekitarnya, kemungkinan besar jumlahnya tidak kurang dari 800.000 orang. Sebagai kota dengan jumlah penduduk yang begitu banyak, tentu tidak perlu disebutkan betapa makmurnya kota itu. Oleh karena itu ada banyak orang luar juga. Arus orang harian saja kemungkinan akan melebihi 1 juta. Apalagi tidak kurang dari 10.000 pakar generasi muda yang keluar untuk berlatih. Oleh karena itu, tidak ada seorang pun yang tahu berapa banyak faksi yang ada di kota liar kuno. Namun dapat dipahami bahwa di balik orang-orang ini, pasti ada eksistensi yang tidak berada di bawah kelas bandi. Kemungkinan besar ada cukup banyak ahli kelas Dodi yang asli. Dan sekarang kompetisi alkemis sudah ada di depan mata mereka. Kota kuno juga dipenuhi oleh kekuatan campuran dan elit. Dapat dikatakan bahwa itu telah mencapai puncaknya setelah bertahun-tahun. Beratnya masalah ini dapat dilihat secara sekilas. Oleh karena itu, jika Li Gan benar-benar menghancurkan dirinya sendiri di kota liar kuno, seluruh kota akan menjadi ketiadaan. Adapun generasi muda dari kekuatan besar itu, mereka pasti akan menghilang dari dunia ini. Pada saat itu adalah saat kematian Xiaoyan. Kematian orang-orang itu pasti disalahkan padanya. Xiaoyan juga akan dikejar oleh seluruh wilayah selatan dan bahkan faksi dari wilayah lain. Ini bukanlah situasi yang ingin dilihat oleh Xiaoyan. Lagi pula gerbang kuil hantu saja sudah cukup untuk membuat Xiaoyan menderita. Saat ini dia tidak mampu menimbulkan badai sebesar itu. Mungkinkah dia akan melepaskan Li Gan begitu saja? Xiaoyan tidak rela dalam hatinya. Karena dia telah menyentuh skala kebalikannya, Li Gan ini harus mati. Bahkan bandi bintang 8 telah mati di tangan Xiaoyan. Li Gan hanyalah bandi bintang 6. Kenapa dia Xiaoyan tidak bisa membunuhnya? Namun setelah beberapa pemikiran, situasi saat ini bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan Xiaoyan sesuka hatinya. Sedikit kesalahan akan mengakibatkan dia dimasukkan ke dalam kutukan abadi. Xiaoyan bergumul dalam hatinya sejenak. Dia juga berpikir untuk meminta Guiyou dengan paksa menyerang. Sayangnya satu-satunya tanggapan yang diterimanya adalah keheningan yang mematikan. Meskipun Guiyou kuat, dia terlalu berprinsip. Saat ini, tidak ada seorang pun di kota liar kuno ini yang dapat mendetail segalanya. Xiaoyan tertawa getir di dalam hatinya.
Segel di tangannya berubah saat dia menyerah pada kesempatan untuk membunuh Ligan. Ligan dengan dingin tersenyum sambil menatap Xiaoyan. Pada saat ini, hatinya sangat riang. Dia senang melihat pergulatan batin musuhnya. Musuhnya jelas memiliki kemampuan untuk membunuhnya, namun tidak berani melakukannya. Ini benar-benar membuat hatinya terasa sangat riang. Namun di saat berikutnya, segel Xiaoyan yang hendak dia tubah tiba-tiba menghilang. Dia mengangkat tangannya dan cakram api di tangannya diarahkan ke Ligan. Di tengah cakram, ada cahaya misterius hitam pekat seukuran ibu jari yang memancarkan cahaya gelap pekat. Mata Ligan tiba-tiba membelalak saat melihat pemandangan ini. Ekspresi kaget muncul di wajahnya. Dia buru-buru membuka mulutnya dan meraung ke arah Xiaoyan. Bajingan kecil, apakah kamu benar-benar berniat berubah menjadi abu bersama puluhan ribu orang di kota liar kuno ini? Ucap Ligan. Sudut mulut Xiaoyan menunjukkan senyuman yang sangat sedingin es ketika dia melihat ini. Aku hanya ingin menghancurkanmu. Mengapa aku harus menyakiti orang yang tidak bersalah? Terlebih lagi, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu akan memiliki kesempatan untuk menghancurkan diri sendiri? Ucap Xiaoyan. Ekspresi Ligan berubah sekali lagi ketika Xiaoyan mengucapkan kata-kata ini. Wajahnya dipenuhi kejutan. Setelah berhenti sejenak, dia akhirnya membuka mulut dan bertanya pada Xiaoyan. Apa yang kamu maksud dengan ini? Tanya Ligan. Xiaoyan sekali lagi tertawa dingin. Cakram api di tangannya berputar dengan cepat. Kekuatan api yang menakutkan menyebar dari cakram, menyebabkan ruang tak berujung menjadi sangat panas. Apakah kamu lupa bahwa di kota liar kuno ini masih ada seseorang yang bisa membunuhmu dalam sekejap? Ucap Xiaoyan. Pupil mata Ligan tiba-tiba menyusut. Dia juga terkejut dengan kata-kata Xiaoyan. Seseorang yang bisa membunuhnya dalam sekejap? Mungkinkah orang yang dibicarakan Xiaoyan adalah orang itu? Sepertinya kamu juga sudah memikirkannya. Ucap Xiaoyan lagi sambil tersenyum. Hati Ligan bergetar. Dia tidak menyangka Xiaoyan akan menyeret orang itu keluar saat ini. Namun hal itu langsung digantikan oleh tawa dingin. Jadi bagaimana jika senior ada di kota ini? Masalah antara kamu dan aku tidak ada hubungannya dengan senior itu. Bahkan jika kota liar kuno ini benar-benar hilang, tidak akan merugikan senior sama sekali. Kamu ingin menyeret senior turun bersamamu? Bodoh sekali. Ucap Ligan. Sudut mulut Xiaoyan menunjukkan senyuman lucu. Matanya berkedip saat dia perlahan membuka mulutnya untuk berkata, Aku tidak mengatakan bahwa aku akan menyeret Pak Tuo Luo bersamamu. Aku hanya ingin meminta Pak Tuo Luo untuk melindungi tempat pengasihannya. Itu saja. Ucap Xiaoyan. Pak Tua, itu bukan sesuatu yang bisa kamu katakan begitu saja. Ucap Ligan. Tanpa menunggu suara Ligan memudar, sosok tua sudah muncul di samping Xiaoyan. Melihat penampilannya, itu adalah Master Pandai Besi, sesepuh Luo. Saat Ligan melihat Pak Tua Luo, ekspresinya berubah drastis. Dia tidak menyangka bahwa Pak Tua ini akan benar-benar menggantikan bocah nakal yang hanya dia temui sekali. Perlu diketahui bahwa bahkan dia tidak pernah meminta Pak Tua Luo meninggalkan halaman kecilnya. Sebenarnya metode apa yang dimiliki bocah ini untuk menarik perhatian senior seperti Penatua Luo? Penatua Luo dengan santai melirik Ligan yang berada dalam kondisi menyesal dan mendengus pelan. Dia kemudian menoleh untuk melihat Xiaoyan yang ada di sampingnya. Dia mengerutkan bibirnya dan dengan lembut menegur Xiaoyan. Nak, lidahmu tajam. Kalau bukan karena aku menerima bantuanmu, aku tidak akan repot-repot mengganggumu. Ucap Pak Tua Luo. Xiaoyan tersenyum malu. Bagaimanapun lelaki tua kecil ini akhirnya turun tangan. Hari ini Ligan tidak akan bisa lolos dari kematian. Ekspresi orang-orang di bawah yang tak terhitung jumlahnya langsung menjadi menarik ketika mereka mendengar kata-kata Luo tua. Bagaimana mungkin semua yang tidak tahu bahwa Xiaoyan mampu membuat Luo tua mengucapkan kata-kata seperti itu? Karena kasusnya seperti ini, harta alam langka macam apa yang diberikan Xiaoyan kepada Luo tua? Setelah Luo tua dan Xiaoyan selesai berbicara, tatapan Pak Tua Luo sekali lagi tertuju pada Ligan. Sudut mulutnya terangkat, menjadi senyuman menghina saat dia berbicara dengan nada acuh tak acuh. Awalnya lelaki tua ini terlalu malas untuk mempermasalahkan masalah ini. Namun ku dengar kau ingin menghancurkan diri sendiri dan menghancurkan tempat pengangsingan lelaki tua ini. Oleh karena itu, hatiku terasa sedikit tidak puas dan ingin keluar untuk berbicara denganmu. Bolehkah aku tahu apakah ini benar? Ucap Pak Tua Luo. Setelah dia selesai berbicara, wajah Luo tua menunjukkan ekspresi malas saat dia menguap. Saat itulah dia terus melirik Ligan. Ketika Ligan mendengar kata-kata Luo tua, ekspresinya berubah lagi dan lagi. Pada akhirnya warnanya menjadi putih pucat tanpa bekas darah. Dengan kemunculan Luo tua, dia Ligan telah kehilangan semua peluangnya hari ini.
Jika dia tidak memiliki apapun yang bisa dia gunakan untuk mengancam Xiaoyan, maka hari ini pasti akan menjadi hari kematiannya. Jika dia ingin terus hidup, hanya ada satu jalan tersisa. Itu adalah meminta maaf kepada Xiaoyan dan melakukan yang terbaik untuk mendapatkan pengampunannya. Selain itu, Luo Tua masih berada di sampingnya. Kemungkinan besar Xiaoyan akan melepaskannya karena Luo Tua. Namun ketika dia memikirkan bagaimana dia seorang bandi bintang 6, harus merendahkan suaranya dan meminta maaf kepada bocah nagal bandi bintang 3. Li Gan segera merasa sangat terhina di dalam hatinya. Untungnya keinginan untuk hidup akhirnya menyebabkan Li Gan dengan paksa menekan kebencian yang tak ada habisnya terhadap Xiaoyan. Lagi pula jika dia benar-benar mati di sini hari ini, dia tidak hanya tidak akan bisa melampiaskan kebencian di hatinya, bahkan klan besar di belakangnya pasti akan tersapu dalam sekejap. Ini adalah sesuatu yang Li Gan tidak bisa menyerah begitu saja. Apalagi jika cucunya terlibat, bagaimana dia bisa bersedia melakukannya? Setelah ragu sejenak, Li Gan akhirnya mengeraskan hatinya. Sepasang matanya yang berdarah yang dipenuhi dengan kebencian yang tak ada habisnya perlahan tertutup. Doki yang liar dan kejam yang menyapu tubuhnya juga dengan paksa ditarik ke dalam tubuhnya. Beberapa saat kemudian Li Gan perlahan membuka matanya lagi. Ekspresi wajahnya juga menjadi hangat saat dia melihat Xiaoyan. Otot-otot di sudut mulutnya dengan paksa mengeluarkan senyuman yang tampak lembut. Sepasang mata tuanya juga digantikan oleh rasa malu. Dia terbatuk 2 kali dan berkata pada Xiaoyan, "Hahaha, kawan, semua yang terjadi hari ini hanyalah kesalahpahaman. Saat lelaki tua ini kembali, aku pasti akan menyelidiki masalah ini secara menyeluruh. Pertarungan hari ini antara kamu dan aku anggap saja sebagai pertukaran pukulan. Tidak ada dendam. Masa depan kita akan menjadi teman." Hahaha, ucap Li Gan. Oh, menyelidiki. Orang tua ini berpikir bahwa tidak perlu menyelidikinya. Cucumu ditampar oleh lelaki tua ini. Cucumu membicarakanmu di depan lelaki tua ini. Orang tua ini tidak tahan, jadi aku tampar dia. Jangan bilang kamu ingin membalasnya, ucap Patua Luo. Ketika Li Kang mendengar ini, pupil matanya tiba-tiba menyusut. Apa? Luka di tubuh Li Kang benar-benar disebabkan oleh Penatua Luo? Li Gan buru-buru menangkupkan tangannya dan membalas senyuman pada Penatua Luo. Dia tiba-tiba berbalik dan dengan kejam meraih batas yang dibuat oleh banyak ahli bandi. Dengan suara keras pembatas itu hancur. Segera setelah itu sosok Li Kang ditarik oleh Li Gan. Ketika Li Kang melihat ekspresi suram di wajah kakeknya, dia tanpa sadar terkejut. Ketika dia melihat Penatua Luo berdiri di samping Xiaoyan, Li Kang langsung sepertinya memahami sesuatu. Sayangnya sebelum dia bisa mengatakan apapun, Li Gan dengan kejam menampar wajahnya. Dalam sekejap, separuh wajah Li Kang membengkak dan menjadi merah darah. Darah segar terus mengalir keluar dari mulut dan hidungnya. Sidik jari 5 jari berwarna merah cerah tercetak jelas di wajah Li Kang. Berbicara, luka di tubuhmu, apakah itu benar-benar disebabkan oleh saudara Yan Xiao? Ucap Li Gan. Dengan Penatua Luo di depan dan prestis Xiaoyan, Li Gan mengakui kesalahannya dengan cara alami dan halus. Dengan satu kalimat, hubungannya dengan Xiaoyan menjadi lebih dekat. Seolah-olah mereka berdua adalah teman lama yang sudah saling kenal selama bertahun-tahun. Ketika Li Kang mendengar kata-kata marah Li Gan, ekspresi wajahnya tiba-tiba berubah. Butuh waktu lama kemudian sebelum dia menggelengkan kepalanya sambil gemetar. Pang! Tamparan lain terdengar di langit. Hati Li Gan sangat sedih. Namun dengan kehadiran Xiaoyan, dia tidak punya pilihan selain bersikap kejam sekali saja. Wajah Li Gan muram. Entah siapa penyebabnya. Namun kulit di sudut matanya terus bergetar karena amarah di hatinya. Minta maaf pada saudara Yan Xiao, ucap Li Gan. Saat kata-kata ini diucapkan, pupil Li Kang langsung menyusut hingga seukuran lubang jarum. Tidak peduli bagaimana dia memikirkannya. Dia tidak menyangka kakeknya akan benar-benar mengatakan kata-kata seperti itu kepadanya. Namun dia juga sangat jelas tentang situasi sebenarnya di dalam hatinya. Saat ini dia tidak mungkin membiarkan kakeknya meminta maaf secara pribadi kepada Xiaoyan. Jika itu masalahnya, dia tidak tahu apakah situasinya akan lebih baik ketika dia kembali. Beberapa saat kemudian, Li Kang berbalik ke penghadap Xiaoyan. Meskipun dia meminta maaf, masih ada kilatan setan yang mengalir di matanya. Setelah terdiam beberapa saat, Li Kang akhirnya perlahan membungkuk dan meminta maaf kepada Xiaoyan di depan tatapan semua orang. Pada saat yang sama, sepasang tangan di bawah lengan bajunya terkepal erat. Jejak darah segar mengalir dari sela-sela jarinya, menandakan emosi yang terkubur jauh di dalam hatinya saat ini. Hahaha, Li Gan, karena cucumu sudah meminta maaf, bukankah sebaiknya aku juga melihat hadiah permintaan maafmu? Izinkan aku mengingatkanmu bahwa penglihatan anak kecil ini cukup bagus.
karena dia mampu mengeluarkan sesuatu yang menyebabkan lelaki tua ini menjadi terkejut. Lelaki tua ini tidak perlu mengatakan lebih banyak tentang penglihatannya yang tajam. Kamu juga harus berhenti mencoba membodohi orang lain, ucap Pak Tua Luo, membuka mulutnya dan tertawa dingin saat melihat pemandangan ini. Saat dia membuka mulutnya sekali lagi, hal itu menyebabkan sudut mulut Li Gan berkedut terus-menerus. Dia bahkan merasa jantungnya meneteskan darah. Butuh waktu lama sebelum Li Gan akhirnya mengambil keputusan. Sejak Luo tua berbicara, dia pasti ingin dia mengambil sesuatu. Terlebih lagi dari arti kata-katanya, benda yang dia keluarkan pasti tidak kalah. Li Gan tertawa canggung. Dia memandang Luo tua dengan senyum malu dan berkata sambil tersenyum pahit. Penatua Luo, junior ini tidak membawa barang berharga apapun ketika keluar. Terlebih lagi aku khawatir saudara Yan Xiao bahkan tidak akan tertarik pada hal-hal kecil yang dimiliki junior ini, ucap Li Gan. Ketika Pak Tua Luo mendengar ini, dia sekali lagi tertawa dingin. Kenapa? Kamu tidak memilikinya? Kemudian, keluarkan undangan kolam petir voidmu, ucap Pak Tua Luo. Saat kata-kata ini keluar, ekspresi wajah Li Gan langsung membeku. Seluruh tubuhnya tampak terpaku di udara dan langsung terdiam. Thank you guys, sudah mendengarkan ceritaku sampai akhir. Ikutin terus kelanjutannya ya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.